Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Zahira Safa sebagai Ketua Kampus Day tahun 2021 yang dinamakan GRANIT, yaitu Gerak Bersama Menuju Universitas Impian. Untuk acara Kampus Day kali ini berbentuk talk show yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai Universitas dan Politeknik kepada kelas 12 dan semua penontonnya. Diharapkan acara Kampus Day kali ini akan bermanfaat dan memberikan gambaran kepada semua penontonnya. Terima kasih atas bantuan para alumni dan semua panitia serta pihak sekolah yang telah mendukung. Dan juga acara ini telah memenuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih, silakan menonton. Boleh perkenalan dulu Kak, nama dan jurusan dari univ mana? Boleh Alan dulu. Oke, nama gue Fajri Alan Ghazali, biasa dipanggil Alan. Gue dari manajemen UI angkatan 2020. Salam kenal. Nama gue Asta Kencana Johari, dari UPN VJ dan dari program studi kedokteran. Salam kenal semua. Oke. Aku duluan ya. Kenalin, aku Muhammad Zaidan Bernadin, bisa dipanggil Zaidan. Kalau semanti angkatan 34 baru lulus ya. Alhamdulillah kuliah di Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Kenalin, nama aku Mutiara Alifah, biasa dipanggil Alifah. Aku Semanti 31, sekarang kuliah di Institut Teknologi 10 November, Fakultas Teknologi Kelautan, Departemen Teknik Kelautan. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Pamungkas. Saya dari mahasiswa PKN STAN, jurusan akuntansi 2019. Ya, perkenalkan, nama gue Raihan Anandito Nugroho dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, program studi Teknik Rancangan Jalan dan Jembatan, konsentrasi jalan tol. Mau dong Kak dijelasin tentang PTN itu apa dan diperkenalkan sedikit tentang universitas Kakak. Oke, PTN itu kan sebenarnya singkatan dari perguruan tinggi negeri ya, dan kayak ya yang udah pasti teman-teman tahu itu tuh sebenarnya kayak universitas, terus habis itu kayak kampus-kampus yang dipunyai oleh pemerintah atau punya negara. Jadi kayak ya sebenarnya itu kayak sekolah sih, cuma beda tingkat aja ya nggak sih, kayak lebih naik aja gitu. Kalau UPN gitu kayak gimana sih Kak? Kalau Sama aja ya kayak dibilang Alan, tadi udah jelasin tentang PTN itu sendiri. Nggak mau ngejelasin tentang dari kampus UI-nya gitu lah. Oke, Universitas Indonesia itu adalah salah satu kampus, salah satu universitas yang ada di Indonesia yang katanya sih salah satu kampus yang terbaik gitu kan. Terletak di Depok, jadi kalau misalkan teman-teman ingin kuliah lebih lanjut lagi bisa ke UI nih karena dekat gitu kan. Terus ya kayak gitulah, masa kalau UI mah kemungkinan besar teman-teman tahu lah ya dikit-dikit. UPN juga kan juga destinasi gitu, destinasi gitu kan. Kalau UPN tuh kalau nggak salah nih 6 tahun belakangan ini nih udah jadi negeri. Jadi dulunya sempat swasta. Nah, kalau awal-awal UPN dibangun tuh dia di bawah Menteri Pertahanan kan, terus pindah jadi swasta dan sekarang udah sekitar 6 tahun lebihan itu jadi universitas perguruan negeri tinggi. Nah, teman-teman juga mungkin udah tahu UPN di mana, di Jakarta Selatan. Ya pokoknya dekat-dekat dulu juga lah. Dekat-dekat lah ya, tetanggaan gitu. Mau dong Kak dijelasin tentang Poltek itu apa dan perkenalkan sedikit tentang universitas Kakak. Ya, Politeknik itu adalah salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program vokasi atau biasa yang kita kenal tuh dengan program diploma. Apa sih bedanya Politeknik dengan universitas? Yang kita tahu bahwa Politeknik jika diibaratkan sekolah itu sama aja seperti SMK, sedangkan universitas itu seperti SMA, di mana SMK itu atau Politeknik itu lebih memprioritaskan pekerjaan praktiknya daripada teorinya. Mungkin jika dipresentasikan sekitar 60% berbanding 40%. Politeknik Keuangan Negara STAN adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Namun bukan berarti semua lulusan PKN STAN akan ditempatkan di Kementerian Keuangan, tidak. Karena lulusan PKN STAN akan disebar ke seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah di seluruh penjuru Indonesia. Seperti kita tahu bahwa kita ada penempatan di Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, di KPK, di Sekjen DPR, dan juga di kementerian dan institusi lainnya. Kalau untuk PNJ sendiri sebenarnya
awalnya ada PNJ itu pada tahun 1982, yang pada saat itu ada yang namanya proyek pendidikan politeknik kalau nggak salah ya. Itu ada 8 kampus yang dapat proyek ini, salah satunya itu Universitas Indonesia. Yang pada saat itu timbullah nama yang namanya Politeknik Universitas Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1998 dari Politeknik UI berubahlah menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Yang sistem belajar pun nggak jauh beda ya sama PK Instan, karena memang pendidikan politeknik yang ya sama aja kayak SMK gitu. Kita belajar kejuruan tentang apa yang nanti akan kita pelajari. Misal di PNJ itu ada yang namanya jurusan, ada prodi. Nah, bedanya apa? Kalau di fakultas itu kalau untuk di universitas itu ada yang namanya fakultas, kemudian prodi kan. Nah, kalau di PNJ itu kita lebih menjurus lagi. Jurusannya namanya teknik sipil, prodinya itu ada banyak, ada konstruksi sipil, ada teknik konstruksi gedung dan segala macamnya. Jadi memang kita itu belajar sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan nanti setelah kuliah gitu. Diharapkan kita kerjanya sesuai dengan apa yang kita pelajari selama kuliah gitu. Boleh diceritain sedikit Kakak tentang jalur masuk ke universitas Kakak sekarang dan ada tips khususnya nggak? Duluan dong, yang jalur masuknya lebih. Kalau aku jalur masuk lewat mandiri untuk masuk ke FK UPNPJ. Nah, tadi nanya tipsnya juga ya. Nah, buat tipsnya aku mungkin aku juga bukan yang masuk dari UTBK, jadi mungkin tips ini nggak tahu benar atau enggak, tapi secara pengalaman aku sendiri yang aku lakuin, pokoknya kalian tahu sendirilah, latihan soal sebanyak-banyaknya, digenjotin terus semua soal-soalnya, dan penting banget itu mikirin kesehatan mental kita dan pikiran kita, karena nanti ujung-ujungnya kan yang menentukan nilai dan hasil itu kan di hari hanya. Nah, kalau misalnya kita aja stres, pikiran kita malah kemana-mana atau capek, itu malah ngaruh di hari hanya dan bakalan ngaruh ke hasilnya. Jadi buat kalian yang emang sekarang detik-detik ini mungkin lagi capek-capeknya belajar, nggak apa-apa, refreshing dulu karena itu penting banget. Oke, jadi kalau misalkan dari gua sih tipsnya itu yang penting gimana cara kalian bisa milih jurusan, gimana cara kalian bisa memperkuat dan meyakini diri kalian sendiri gitu. Kalau misalkan kalian percaya diri terhadap jurusan yang kalian mau, karena ya kalau kalian nggak pede, nanti kalian ganti-ganti jurusan terus dan akhirnya kalian nggak dapetin apa yang kalian mau gitu. Karena di SNMPTN itu, kalau dari gue pribadi selalu punya pikiran dan pandangan bahwa yang harusnya kalian ambil itu tuh jurusan yang kalian mau, bukan yang kalian cuma sekedar bisa. Karena SNMPTN itu 4 tahun, cuma dapat 1 kali kesempatan. Kalau misalkan kalian anggaplah gue mau masuknya manajemen nih misalnya, tapi gue malah ambil prodi X gitu yang gue nggak terlalu pingin, tapi gue tahu kalau gue nilai gue lebih mencukupi ke situ, ya gue habis itu nggak bisa ikut UTBK lagi, nggak bisa ikut SIMAK lagi, ya gue terperangkap di situ 4 tahun. Dan gimana kalau itu tuh bukan passion gue, gimana kalau itu bukan passion kalian, itu kan dari kalian gitu yang susah, iya nggak sih? Iya. Oke, dari aku dulu kali ya. Kalau jalur masuk di TS itu ada 3. Yang pertama tuh yang pasti SNM, kedua SBM, ketiga tuh mandiri. SNM yang sekarang lagi dibuka ya biasa jalur undangan gitu dari nilai raport. Terus kalau SBM itu kan UTBK, pakai nilai UTBK. Kalau untuk SM itu mandiri, itu bisa pakai 2, nilai UTBK atau nilai ada tes namanya tes SKM gitu kalau nggak salah. Jadi tes TPA gitu, isinya tuh kayak tes psikologi gitu, verbal, logika, gitu-gitu sih. Paling 3 aja sih. Dilanjut mungkin, Zaidan. Kalau dari aku ada beberapa sih ya. Cuma yang utama sama kayak Alfa 3, jalur masuk SNMPTN, jalur masuk SBMPTN, jalur mandiri namanya SPMK. Terus ada International Student Admission, itu kalau misalkan dari luar. Soalnya kalau angkatan aku sendiri itu ada yang dari Nigeria, nah itu dia masuk dari sini. Terus ada seleksi program khusus penyandang disabilitas, ada penerimaan mahasiswa vokasi, sama seleksi alih program. Mungkin ya biasa lah, SNM itu yang undangan, SBM yang ujian tulis biasa. Kalau mandiri itu, kalau tahun aku, dia tuh ada beberapa periode, cuma rata-rata itu pakai nilai UTBK, jadi nggak ujian lagi, gitu. Kalau untuk tips khususnya untuk masuk ke universitasnya,
Itu ada gak Kak dari Kak? Sebenarnya gini ya, aku cerita sedikit. Jadi UB itu rata-rata jadi pilihan kedua buat orang-orang ya Jabodetabek lah. Jadi orang-orang Jabodetabek tuh paling nyaman. Bukannya gimana ya, aku merasa ini aja. Mentok-mentok tuh ke Malang. Jadi karena emang daerahnya nyaman, adem. Jadi UB itu peminatnya tuh banyak sebenarnya dari Jabodetabek. Jadi menurutku tips and triknya emang kalau udah niat di UB jangan coba-coba lah. Maksudnya kalau misalkan pengen UB ya pengen UB, jangan jadi nomor sekian walaupun UB itu rata-rata nilainya rendah. Tapi kalau misalkan emang pengen di UB ya udah di UB aja. Terus kalau tips and trik ya belajar lah, maksudnya kayak biasa aja. Soalnya di UB tuh ya itu nilainya nggak terlalu terlampau tinggi. Aku pun naruh UB di pilihan kedua dan itu keterima. Sedangkan teman-temanku nilai UTBK-nya lebih tinggi, tapi malah nggak keterima di UB karena mereka salah strategi. Nah itu yang paling penting juga tuh, strategi harus harus bagus lah. Jangan sampai jadiin UB itu kesekian jadi malayang kayak gitu. Menurutku kayak gitu. Kalau dari aku sih juga mirip-mirip lah sama Zaidan, tinggal strategi belajarnya gimana, kalian juga targetinnya, terus juga pemilihan PTN dan jurusannya itu juga kalian tuh harus bisa kayak mana sih yang kayak harus pilihan 1, mana yang harus pilihan 2 gitu. Soalnya kan apalagi ITS tuh sebenarnya bisa dibilang nilainya cukup tinggi gara-gara ITS tuh biasanya jadi pilihan keduanya anak ITB. Jadi biasanya nilai UTBK-nya tuh lumayan gede-gede. Cuman kalau buat di mandirinya itu biasanya masuknya agak lebih gampang karena dia bisa pakai tes, ada tes mereka sendiri kan selain pakai nilai UTBK gitu sih. Ya jadi belajar aja sesuai kemampuan kalian, tingkatin terus aja belajar, itu sih. Ya, untuk jalur masuk ke Politeknik Keuangan Negara STAN itu hanya ada satu jalur yang biasa kita sebut dengan SPMB PKN STAN atau seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. Untuk tahun kakak pas mendaftar itu ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama ada seleksi ujian tertulis, yang kedua seleksi tes kesehatan dan kebugaran, dan yang ketiga adalah tes psikotes, di mana tes ujian tertulis terdiri dari TKPA dan juga SKD. TKPA itu ujian TPA dan juga ujian bahasa Inggris, sedangkan SKD itu terdiri dari tes intelijensi umum, tes kewawasan kebangsaan, dan juga tes kepribadian. Sedangkan untuk tes kesehatan dan kebugaran, untuk jurusan selain kepabeanan dan cukai itu hanya lari selama 12 menit dan juga lari membentuk angka 8 sebanyak 3 putaran. Untuk jurusan khusus kepabeanan dan cukai itu minimal tingginya untuk laki-laki ada 165 cm dan untuk perempuan 155 cm. Dan ujian kebugaran ditambah dengan push up, chin up, pull up, dan juga back up. Lantas pada tahun ini sedikit mengalami perubahan atau perbedaan karena adanya pandemi COVID. Tahun ini sesuai dengan kesepakatan atau MOU antara PKN STAN dan juga LTMPT akhirnya memutuskan untuk mengganti ujian tes tertulis TKPA atau TPA dan bahasa Inggris diganti menggunakan skor atau nilai dari TPS dari hasil UTBK. Mengapa hanya nilai TPS yang dipakai? Saya tekankan, hanya nilai TPS yang dipakai, nilai TKI tidak. Karena nilai TPS itu diujiankan di semua kelompok, baik itu kelompok saintek, soshum, maupun campuran. Jadi yang dipakai hanya nilai TPS saja sebagai pengganti tes TPA dan juga TBI. Ya. Kalau untuk dari PNJ sendiri, kalau untuk tahun lalu itu ada 3 jalur masuk, ada SNMPN bukan SNMPTN ya, beda. Terus ada SBMPN sama ujian mandiri. Nah, untuk tahun ini itu berbeda teman-teman. Jadi yang tahun lalu itu ada 3 jalur masuk, tahun ini ada 5 jalur masuk. Ditambah dengan SNMPTN sama SBMPTN. Bedanya apa? Buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan ke jenjang sarjana terapan, teman-teman harus mengikuti sama kayak S1 gitu. Masuk lewat SNMPTN sama SBMPTN, ditambah sama mandiri. Nah, kalau untuk yang diploma 3, teman-teman masuk jalurnya ya kayak tahun sebelumnya gitu, SNMPN sama SBMPN. Itu aja sih bedanya dari tahun lalu sama tahun ini. Oh iya, saya ingin sedikit menambahkan. Untuk tahapan seleksi selanjutnya nanti bisa diikuti atau di follow Instagram PKN STAN maupun Kementerian Keuangan ataupun website
PKNSTA maupun Kementerian Keuangan, karena untuk saat ini sesuai dengan siaran pers BPPK tahun 2021 hanya baru diketahui tentang ujian menggunakan hasil UTBK. Untuk tahapan selanjutnya nanti akan diberitahukan sesuai dengan pengumuman yang ada. Strategi kakak untuk dapat memilih universitas dan jurusan yang tepat gimana sih kak? Duluan. Oke, ini kalau strategi gua nih ya, kalau misalkan dari gua sendiri, gua itu kan kebetulan emang suka ekonomi ya, maksudnya gua tuh lumayan suka mengaplikasikan hal-hal dalam ekonomi dalam hidup gua. Nah, dalam ekonomi itu kalau misalkan teman-teman tahu juga di kelas 10 kalian udah belajar tentang kelangkaan dan tentang trade off dan juga tentang opportunity cost, yang artinya itu tuh biaya peluang. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian mengorbankan satu pilihan, kalian tuh sebenarnya bukan cuma mengorbankan pilihan itu, tapi kalian mengorbankan isi dalam pilihan itu gitu. Jadi kayak misalkan gue dulu gue jujur sebenarnya pingin banget masuk manajemen dan hukum, sama-sama pingin banget. Gue sampai nggak tahu mana yang harus gue masukin, dan tipsnya akhirnya dari gue ya gue harus bisa mengkalkulasikan gitu. Apa sih yang terjadi kalau gue bakal masuk manajemen? Apa sih yang terjadi kalau gue bakal masuk hukum? Apa yang terjadi kalau gue nggak jadi masuk manajemen dan nggak jadi masuk hukum? Jadi tips dari gue mungkin karena gue SNM ya, jadi nggak ada tes dan sebagainya. Jadi yang lebih pingin gue tekenin itu gimana cara kalian bener-bener milih jurusannya gitu, karena gue tahu di teman-teman sekarang juga pasti lagi galau, lagi pada bingung yang mana sih yang sebenarnya tepat sama passion gue, yang mana sih yang sebenarnya pingin gue lanjutin gitu 4 tahun ke depan. Nah sebenarnya itu tuh bisa kalian hitung sendiri gitu, kalkulasikan walaupun bukan angka, tapi ya kalian bisa tahu kalau kalau gue masuk hukum gue bakal kayak gini nih 4 tahun, gue survive nggak? Kalau misalkan gue masuk manajemen atau masuk dokter, masuk apalah, kalian udah bisa tahu gitu survive nggak, siap nggak, apalagi kayak misalkan kayak Asta gitu yang kedokteran kan bukan cuma 4 tahun kan kuliahnya, maksudnya harus ada koas lagi, harus ada banyak banget gitu rintangan-rintangan ke depan. Nah kalian siap nggak, bisa nggak menampung hal itu semua, dan bisa nggak menanggung biaya peluangnya itu, menanggung opportunity cost-nya gitu sih. Kalau tips yang dari gua banget, maksudnya yang kayak selalu gua pakai tuh sebenarnya itu kayak gitu sih. Kalau Asta gimana? Kalau dari gue juga sempat bermasalah dengan memilih jurusan, sempat debat sama orang tua, sempat bingung sama diri sendiri juga, karena gue tuh nggak pernah punya cita-cita jadi seorang dokter. Jadi dokter tuh bukan yang kayak kiblat gue gitu, nggak pernah memikirkan diri gue kedepannya akan menjadi dokter. Nah di situ gue bingung kayak, tapi gue tuh suka banget biologi, tapi gue nggak pengen jadi dokter. Nah itu kan bingung banget. Nah kalau misalnya gue jurusan biologi MIPA, itu gue juga nggak suka yang tumbuhan hewan-hewan gitu, bener-bener khusus biologi itu manusia gitu. Nah di situ sempat bingung sama pikiran sendiri, nanya kemana-mana juga nggak ada jawaban, dan emang milih jurusan itu butuh waktu nggak sih? Butuh waktu banget. Dan emang penting banget buat nganalisis tiap jurusan yang kalian emang mungkin cocok di diri kalian gitu. Nah kalau misalnya jurusan itu biasanya ada satu hal yang bikin kalian tuh kayak klik banget di jurusan itu tuh, pasti ada satu hal yang bikin kan. Jadi dari semua analisis tuh kadang ada satu yang kuat, padahal alasan itu juga nggak terlalu penting banget, tapi ngebuat diri kita jadi kayak, oh iya nih gue kayaknya cocok di jurusan ini, meskipun kadang alasan itu tuh alasan sepele gitu ya. Kadang alasan sepele itu malah mempengaruhi banget. Nah akhirnya sampai berbulan-bulan gue nyari, bahkan dari kelas 11 juga masih bingung. Nah di kelas 12 akhir nih mikir kayaknya emang gue sukanya biologi, dan khususnya di tentang manusia gitu, fisiologi, anatomi gitu. Nah akhirnya gue memutusin kayak mungkin gue cocoknya di kedokteran. Nah disupport juga dari orang tua, dari sekitar gue yang emang nge-support pilihan gue, karena itu penting banget support dari orang sekitar, karena banyak juga teman-teman gue yang emang milih jurusan A atau jurusan B, tapi mereka nggak dapet support dari orang tua. Itu juga bakal jadi masalah lagi ke depannya. Nah alhamdulillahnya gue disupport sama orang tua gue buat milih jurusan kedokteran, dan dari milih SNM itu gue udah nentuin banget kalau misalnya gue bakal milih kedokteran tanpa milih jurusan lain. Jadi dari SNM pilihan gue cuma satu pas itu, milih kedokteran dan nggak keterima di SNM. Lalu UTBK juga tetap jurusan kedokteran sampai mandiri. Nah di mandiri kan biasanya ada banyak pilihan sampai 3 atau
lebih pilihan. Nah di situ gue cuma milih satu doang, tetap kedokteran. Gue nggak milih, bahkan kedokteran gigi juga nggak gue pilih. Jadi emang alhamdulillahnya gue matang di kedokteran, dan gue tuh mikir, teman-teman gue juga banyak yang bilang ke gue kayak gini, kenapa kedokteran doang gitu, kenapa nggak nyoba di jurusan lain. Ya itu emang semuanya tergantung sama diri kita sendiri, nggak apa-apa buat nyoba jurusan lain. Tapi kalau gue mikirnya, gue nggak apa-apa gap year, gue nggak apa-apa nunggu setahun, tapi gue dapet apa yang gue mau. Karena kalau misalnya gue dapet jurusan yang emang nggak sesuai sama gue, bakalan berat di guanya nanti. Selama 4 tahun gue belajar hal yang nggak gue suka. Karena gini, alhamdulillah sekarang gue ngejalanin kuliah kedokteran ini, gue nyaman meskipun ya berat, tapi di sini dalam pelajarannya tuh gue nyaman, dan menurut gue kayak ya emang gue pantasnya di sini. Dan gue ngeliat teman-teman gue yang di desain grafis, di teknik, gue ngeliat kayak laporannya, terus temen gue yang desain grafis kan gambar segala macam, terus gue mikir gue belum tentu survive di jurusan mereka gitu. Mungkin emang kalau orang-orang bilang kedokteran itu berat atau gimana, mereka belum tentu survive di kedokteran, dan gue yang survive di kedokteran belum tentu survive di jurusan lain. Kayak jurusan lain gue nggak mungkin survive di jurusan lo kan, karena kita emang punya minatnya sendiri-sendiri, dan itu harus diperhitungkan gitu. Dan iya sih, tadi yang tentang gap year tuh, gap year tuh bukan suatu aib ya. Jadi teman-teman tuh jangan takut kalau misalkan untuk mengejar suatu jurusan atau mengejar suatu mimpi, teman-teman harus menunda sedikit gitu. Nggak perlu lah teman-teman kayak takut, atau bahkan teman-temannya juga mungkin yang dapat PTN duluan atau yang dapat univ-univ idaman duluan tuh jangan sampai kayak ngerendahin teman-teman yang lain kalau misalkan dia emang pengen gap year. Karena ya apa salahnya gitu kan, selama kita mengisinya dengan kegiatan positif. Karena teman-teman gue juga ada yang gap year, dan sampai univ pun seangkatan gue gitu, dia gap year dari 2019 ya malah lebih bagus gitu, maksudnya berprestasi, dia udah kerja, udah tahu tata cara gimana, apalagi kalau gue di manajemen gitu kan, dia jadi tahu gimana cara mengelola sumber daya, mengelola orang, mengelola keuangan. Jadi kayak itu sesuatu yang bagus lah kalau misalkan kalian bisa mengisinya dengan kegiatan positif. Intinya gap year itu bukan suatu kegagalan. Iya, jadi jangan malu. Tapi buat orang yang nggak mau gap year juga kalian nggak salah gitu. Jadi emang pilihan orang masing-masing ya. Kadang kayak mendingan gue kuliah dulu deh gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu emang pendapat orang beda-beda aja. Yang penting kalian yakin dan mau menjalani pilihan kalian gitu. Kalau aku strategi aku sendiri tuh, jadi gini, aku cerita dikit ya. Jadi tuh aku tuh pengen masuknya tuh teknik sipil ITS. Terus bener-bener pengennya tuh teknik sipil. Aku nggak tahu mau pilihan dua mana gitu kan, atau jurusan apa. Terus karena ITS bukan nih, terus aku tuh nggak cocok kayak PWK karena kan dia agak ke IPS-IPS-an kan. Jadi aku tuh nyari menurutku yang deket-deket sama sipil tuh apa. Terus sudah dicari, aku juga nyari silabusnya. Jadi aku tahu semester 1 mereka belajar apa, semester 2 apa, semester 3 apa. Terus ada teknik lautan tuh mirip-mirip sama sipil, dia belajar beton juga, belajar struktur, infrastruktur, bangunan. Cuman bedanya basahnya doang di laut gitu. Kalau sipil kan di darat. Jadi saran dari aku, kalian bisa nyari mulai dari kayak silabusnya. Jadi kayak kalian bener-bener bisa lihat ini bener-bener mata kuliah yang pengenin apa enggak gitu. Jadi takutnya udah masuk ternyata salah. Soalnya banyak teman-teman aku yang kayak salah gitu karena kiranya kita tuh belajar ikan, belajar laut. Padahal itu sebenarnya ilmu kelautan bukan teknik lautan gitu sih. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya udah banyak sih yang bilang kayak gini. Jadi kalau pilihannya cuma ya, pilihan nomor 1 tuh pilihan yang paling diinginkan. Pilihan kedua itu yang realistis. Realistisnya ini dari mana? Ya dari nilai-nilai TO, dari perasaan sendiri tuh nyamannya di mana. Soalnya aku tuh bingung antara 3 pilihan kedua. Aku kan pengennya tuh sebenarnya UI, teknik elektro UI. Terus tinggal kita cari nih yang realistis yang mana. Pilihan keduanya, aku tuh sempat bingung antara ITS, UB, atau Undip, ada di Semarang. Nah, setelah ditimbang-timbang, ternyata nilai TU nggak terlalu tinggi. Terus dilihat-lihat, UB tuh nilai UTBK-nya rendah, walaupun nilai ketetapannya agak tinggi. Jadi aku pikir UB yang paling mungkin untuk lolos nih. Nah, akhirnya aku pilih UB. Kalau ITS tuh nilainya terlampau tinggi, kalau Undip
nilai ketetatannya terlalu tinggi. Jadi UB itu yang di sedang-sedang aja. Jadi aku pilih UB. Nah, strategi-strategi kayak gitu tuh yang perlu dipahami, dicermati. Jadi kalian nggak salah pilih. Walaupun ego juga susah ya dikendaliin. Jadi kayak gue pengennya masuk sini, gue pengennya masuk sini. Ya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Sama satu lagi menurutku yang penting tuh kan orang tua. Kalau aku nurut sama ibu. Jadi emak bilangnya kemana, udah ikutin aja gitu. Karena kan orang tua tahu yang terbaik lah. Aku kayak gitu sih kalau menurutku. Ya, untuk memilih universitas ataupun jurusan tepat itu sesuai dengan minat, bakat, dan juga apa sih yang ingin dikembangkan oleh kalian sebagai calon mahasiswa. Seperti Politeknik Keuangan Negara STAN itu tidak satu-satunya politeknik kedinasan, melainkan ada juga IPDN, STIS, STMKG, dan juga politeknik atau perguruan tinggi kedinasan lainnya. Itu hanya perlu kita memilih apa yang kita inginkan. Jika di STAN sendiri itu adalah politeknik yang fokus pada bidang bagaimana mengelola keuangan, baik itu keuangan pemerintah pusat maupun keuangan pemerintah daerah. Untuk jurusan sendiri di PKN STAN itu nanti ada 3 pilihan atau diberi 3 pilihan untuk prodinya, antara ada prodi D1 maupun D3-nya, dari prioritas utama sampai prioritas ketiga. Selain 3 pilihan prodi yang diinginkan, ada juga pertanyaan apakah bersedia ditempatkan di jurusan atau di prodi yang tidak kalian pilih. Jika kalian menjawab bersedia, maka kalian bisa ditempatkan di prodi yang sesuai dengan hasil penilaian kalian dan tidak sesuai dengan apa yang kalian pilih. Jika kalian tidak bersedia, maka kemungkinannya kalian tidak akan bisa lolos di PKN STAN. Ya, itu untuk kedinasan ya. Kalau untuk politeknik, baiknya teman-teman itu kenali dulu diri teman-teman. Kira-kira teman-teman minatnya di mana dan mau jadi apa nanti. Kenapa harus tahu mau jadi apa? Supaya teman-teman juga bisa survive di dunia kuliah. Karena kuliah tuh kalau untuk semester 1, semester 2, semester 3 mungkin masih mudah buat teman-teman, tapi untuk semester selanjutnya, semester ke-4 dan seterusnya, kemungkinan itu akan ada teman-teman menemukan yang namanya kesulitan-kesulitan gitu. Jadi ada baiknya teman-teman mempunyai tujuan nanti mau jadi apa, agar teman-teman punya motivasi. Setiap halangan yang teman-teman hadapi, pasti teman-teman mempunyai semangat tersendiri gitu, supaya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman ingin dapatkan ketika selesai dari kuliah tersebut gitu. Kan kita banyak dengar stereotip dari orang-orang nih, stereotip tentang PTN, PTS, ataupun Poltek. Nah, kita mau nanya nih, benar gak sih? Kalau benar atau salah, apa alasannya? Yang pertama, benar gak sih Kak, PTN ini isinya anak ambisius semua? Boleh. Oke.